Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam pergi ke rumah Mpok Pipit. Yang jawab salam selalu banyak duit. Kok aminnya lebih kencang dari yang tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, kita hormati guru-guru kita, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus guru kita Ustadzah Elsa Devira. Bener ya? Ustadz Hatta, Ustadz Maman, Ustadz Pian, dan Bapak Ibu sekalian pengurus Majelis Taklim Cinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Duta Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini sebagai tanda kita akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dapat tugas menyampaikan materi yang bagi saya berat. Karena apa? Pesertanya banyak yang usianya jauh di atas saya. Ini pasnya bagi materi ini berkeluarga yang harmonis seperti keluarga Rasulullah. Saya berumah tangga baru 17 tahun. Umur saya 49, membangun rumah tangga baru 17 tahun. Anak saya yang paling besar usia 17 tahun. Bapak Ibu ada yang sudah berumah tangga 20 tahun, 30 tahun. Pagi-pagi tadi saya bilang sama Ustadz Hatta, ini mas seperti ngegaremin laut. Jadi saya agak sedih, agak berat begitu Ustadz Rijal ngirim, Ustadz temanya ini ya. Aduh ya Allah, ini mas saya ngegaremin laut. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya kalau saya terkesan ngajarin ya. Ini mah ilmu praktek. Walaupun saya ngerti teorinya begini, tuntunannya begini, kan Bapak Ibu udah lebih lama ngalamin itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, mudah-mudahan ini saya duduk di sini jadi belajar. Jadi murojaah, belajar, mungkin nanti dari tanya jawab sharing Bapak Ibu ada ilmu juga bagi saya yang mudaan buat belajar. Kan pengalaman itu guru terbaik. Bapak Ibu ngalamin rumah tangga udah lebih lama dari saya. Pasti asam garamnya lebih banyak dimakannya, lebih banyak ilmunya, pengalamannya. Ya, nanti dari sharing tanya jawab mudah-mudahan saya dapat ilmu juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah siap dicatat berkeluarga yang harmonis seperti keluarga Rasulullah. Kan kita sering dengar tuh acara parenting dengan tokoh ini, teorinya bersumber dari ilmuwan-ilmuwan barat, bukan dari kalangan kita sendiri, bukan dari Rasulullah. Maka mestinya kita sudah punya rujukan beliau Rasulullah SAW dan para ulama kita, para guru-guru kita. Tapi pada prakteknya
Kita tidak akan sama persis seperti beliau Rasul, karena kita para suami tidak seperti beliau Rasulullah. Para istri tidak seperti Bunda Aisyah, tidak seperti Bunda Khadijah. Jauh kita mah seperti Rasulullah. Maka pada prakteknya hanya berusaha minimal mendekati. Bahkan jangankan kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita yang ada sekarang saja mungkin jauh. Sebab kita mah tidak seperti beliau. Yang ibu-ibu para istri jauh kalau mau nyamain seperti Bunda Aisyah, seperti Bunda Khadijah, jauh. Seperti guru-guru kita, ustazah-ustazah yang ada aja belum tentu bisa nyampe. Tapi minimal kita berusaha itu. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Di hadis arba'in nomor 1. Kalau kita belajar kitab-kitab hadis, di awal itu yang dicantumkan hadis tentang niat. Kalau niatnya benar, niatnya lurus, maka kesonoinnya lurus, kesonoinnya benar. Kalau belajar fikih, bab pertama di kitab-kitab fikih ngomonginnya bab toharoh, bab tentang bersuci. Kalau bersucinya benar, bersucinya beres, mengenal airnya beres, mengenal bab najisnya beres, wudunya beres, mandinya beres, kesonoinnya beres. Tapi kalau bersucinya nggak kenal air bersih, nggak kenal mana air yang boleh dipakai bersuci, boleh tidak, nggak kenal macam-macam najis, wudunya nggak beres, mandinya nggak beres, nggak tahu itu semua, maka sholatnya yang lainnya nggak beres. Bab kehidupan dalam bab hadis, bab apapun diawali dengan bab niat. Luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya boleh jadi awal nggak lurus, tapi dengan ngaji, dengan duduk di majelis ilmu, niatnya jadi lurus. Maka tajdidun niat, memperbaharui niat. Proses itu kita jalankan. Niatnya membangun rumah tangga apa? Saya mau nikah sama dia tuh karena dia orang kaya, supaya saya bisa jadi kaya. Begitu mungkin dulunya mungkin. Saya mau nikah dia karena dia ganteng, paling ganteng sekampus, paling ganteng sekampung ini. Saya nikah sama dia karena dia cantik, nggak ada lagi yang paling cantik di komplek ini. Mungkin dulu begitu mungkin. Maka dalam hadisnya tentang nikah, tunkahul mar'ata li arba'ah, dinikahi perempuan karena yang 4. Di akhirnya disuruh ngapain? Pilih yang agamanya bagus. Kalau yang agamanya bagus, maka selamat. Oh, dulu saya salah Ustaz. Saya milih dia karena dia yang paling kaya. Enggak, laki enggak perempuan. Emang disuruh pilih yang kaya, yang ganteng, turunan orang baik-baik. Tapi suruh pasbar bidatiddin, pilih yang agamanya bagus. Sholat 5 waktunya enggak ditinggal, ngajinya enggak ditinggal. Tapi dulu mah enggak merhatiin itu. Ya udah, enggak apa-apa, udah berjalan. Tapi yang penting kita ingat, segala sesuatu apapun berjalan sesuai ketentuan Allah. Setelah niatnya dulu mungkin ada yang salah, sekarang luruskan. Niat karena Allah, mencari ridho Allah. Saya punya suami, saya punya istri, punya anak, mudah-mudahan Allah ridho, berjalan di atas ketentuan Allah. Yang kedua, tadi yang pertama di dalam surat Al-Bayyinah, niat itu karena Allah. Dalam surat Al-Bayyinah ada ayat bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan keikhlasan.
Segala sesuatu niatkan mengharap ridha Allah dalam rangka menyembah Allah. Yang kedua, berjalan di atas syariat, di atas ketentuan agama, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas contoh Rasulullah. Udah dua itu, jalanin, maka aman-aman aja tuh. Tadi ayatnya udah dibacain sama Ustadz kita, Ustadz Hatta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh yang paling baik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Surat ke-33. Apa saja yang Rasulullah lakukan dalam hidupnya jadi contoh buat kita. Tapi Ustadz, beliau kan istrinya banyak. Kita istrinya banyak gak? Bukan itu. Itu maka khususan buat beliau Rasulullah, bukan buat kita. Jangan macam-macam lempengan itu. Itu mah makomnya Rasulullah. Kita mah yang laki-laki nih, jangan belagu lempengan itu. Itu mah khusus makomnya Rasulullah. Jadi kita mah cukup dari mulai Rasulullah bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam berumah tangga bagaimana? Di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kan kalau Bapak Ibu nerima undangan suka ada tuh tulisannya. Ngeh nggak tuh? Itu surat Ar-Rum ayat 21. Surat 30 ayat 21. Ada tuh ditulis di undangan. Maka kalau Bapak Ibu bikin undangan, jangan ditulis ayatnya, tulis terjemahnya aja. Bismillah jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim pakai Arab, jangan. Pakai Latin aja. Karena itu ayat Quran, surah pertama. Habis itu undangan dibaca, taruh semau-maunya, dibuang jadi menghinakan Quran, jangan. Kalau mau tulis Ar-Rum 21, tulis terjemahnya aja. Keterangan surat Ar-Rum ayat 21, jangan ditulis ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan di antara tanda-tandanya, tolong bantu saya Ustadz Hatta. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tolong kalau saya lupa diingetin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari jenismu sendiri, manusia. Ini ayat diselewengkan sama orang liberal. Tuh ada dalilnya. Laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Tuh bunyinya. Dari jenismu sendiri. An khalaqalakum min anfusikum. Tuh kalau ngaji nggak pakai guru begitu. Ngaji baca sendiri. Ngajinya sama medsos begitu jadinya. Laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan. Ayam jago nggak ada kawin sama ayam jago. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ayam jago kawinnya sama ayam biang. Manusia kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Naudzubillahi min dzalik. Enggak boleh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari jenis manusia. Maka jangan manusia kawin sama jin. Ada gak? Ada tuh. Manusia kawin sama jin, pengen cepet kaya kawin sama jin. Kita sama kita, jin sama jin, beda alamnya. Jangan ngurusin dia sama dia, kita sama kita. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakannya dari jenismu sesama manusia berpasang-pasangan. Supaya bagaimana? Litas kunu ilaiha, supaya tenang hidupnya. Coba anak muda berangasan, tahu berangasan, maunya berantem mulu. Udah nikah mah anteng. Udah nikah mah anteng tuh. Tenang, litas kunu ilaiha.
Rumah tangga yang tenang bagaimana Ustaz Sam? Nggak ada panci melayang. Rumah tangga Rasulullah tuh nggak ada panci melayang. Jadi para sahabat Rasulullah nggak pernah ada yang menyaksikan, mendengar ada panci melayang, piring bunyi, perang yang kencang, nggak ada. Tandanya tenang begitu. Kalau ada bunyi panci melayang, guprak, nah itu nggak tenang. Ada suara gelas, tang, nggak tenang itu. Supaya tenang. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan di antara suami dan istri cinta dan kasih sayang. Supaya tumbuh cinta dan kasih sayang itu harus litaskunu, harus senang. Supaya litaskunu min ayatihi, kembali kepada ayat-ayat Quran, kembali kepada nilai-nilai Quran. Kalau jalan hidupnya berdua dan bersama anaknya sesuai dengan ayat Quran, maka rumah tangganya tenang. Kalau rumah tangganya tenang, selalu tumbuh cinta dan kasih sayangnya. Kan saya sering dengar tuh kata yang sudah senior-senior, saya mau udah gak cinta sama istri saya, udah gak cinta sama suami saya, udah pudar seiring waktu. Bener gak begitu Bu? Bener. Saking gedeknya sama lakinya, udah kagak demen pisan udah. Saking gedeknya sama bininya. Kondangan ya Pak, jalan aja duluan, saya sendiri. Tuh, udah nggak mau bareng lagi. Mama aku jemput ya, nggak usah. Aku bisa jalan sendiri. Itu. Ayah jemput ya, jalan dewek, jalan sendiri. Padahal dulu mah lagi pacaran, ayang, kamu aku jemput ya, ada acara. Nggak usah repotin, nggak apa-apa aku jemput, rajin banget jemput. Ayang kamu mau ada acara kemana, aku anterin ya. Tuh. Dulu mah lagi pacaran, gitu ya. Saya mah nggak ngalamin pacaran jadi nggak tahu. Saya mah pacarannya setelah nikah, ketemu sama-sama mau ta'aruf, datang ke rumah ayah ibunya, minta untuk dilamar, dinikahin. Boleh nikahin, lamar nikahin. Pacarannya setelah nikah, nggak ngalamin seperti orang-orang itu. Ada teman ngajar di sekolah negeri, saya tanya, bagaimana ente dulu dengan sekarang udah nikah? Beda banget tuh Ustaz Sam, dulu mah dia baik banget, rajin nawarin mau jemput, mau nganter. Sekarang mah dia males banget. Tuh. Dulu lagi pacaran, pas udah jadi suami istri, udah nggak ada lagi harmonis tuh. Karena tidak berjalan di atas syariat. Nggak ada mawaddah warahmah lagi tuh. Padahal baru pindah dari masa pacaran, pindah ke masa suami istri. Belum masa yang lama, masih muda dua-duanya, masih di bawah 25 tahun umurnya. Udah berubah tuh, nggak ada lagi mawaddah warahmahnya, nggak ada harmonis. Kan harmonis itu kalau dibahasakan ke Quran mawaddah warahmah. Litaskunu ilaiha, mawaddah warahmah itu bagian dari bahasa lain dalam satu kata harmonis. Itu. Nah, maka berjalan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana tuntunannya Rasulullah SAW? Yang pertama tadi ya, niatnya lurus, niatkan karena Allah. Jadi kalau ibu bikin kopi buat suaminya, ya Allah, saya bikin kopi buat suami saya. Mudah-mudahan engkau ridho, ini dihitung kebaikan jadi tambahan amal soleh saya. Ampunilah dosa ayah ibu saya karena kebaikan saya bikin kopi buat suami saya. Kata bapak-bapak, mantap Ustaz. Besok gak ada yang malas lagi bikin kopi buat bapak-bapak. Jadi kalau diniatkan karena Allah, ringan. Tapi kalau gak niat karena Allah, mama bikin kopi dong, ngopi mulu ngopi.
bikin sendiri. Begitu ya. Istri saya cerita, Bi, itu ibu Fulan suaminya minta bikin kopi, marah-marah istrinya, ngopi mulu. Tuh Bu Fitri, istrinya Ustadz Sam nggak pernah marah. Ustadz Sam kopinya nggak pernah beli kopinya, dibawain terus sama muridnya. Alhamdulillah berkah. Jadi niatkan karena Allah, ngaduk kopinya bismillah ya Allah, suguhinnya dengan hormat, jangan dilemparin. Tuh ngopi, lakinya ngopi mulu, pelit banget lagi, punya duit kagak mau bagi. Mana kerjaannya mancing mulu, kerja males. Jadi niatkan karena Allah, nyiapin makan. Ayah udah pulang, ayah mau makan dulu, mau mandi dulu, siapin air angetnya. Ayah mau makan, ini aku udah siapin. Masih begitu gak? Yang ibu-ibu masih begitu gak Bu? No, yang kerudung hitam yang belakang masih gitu gak Bu? Masih. Alhamdulillah. Saya nangis ketika ada murid saya di Jakarta Timur di Duren Sawit. Saya ngajar kajian ibu-ibu rutin sepekan sekali. Ada seorang ibu, bukan lulusan pesantren, bukan, tapi daerahnya daerah santri, daerah Malang Jawa Timur asalnya. Pesan ibunya beliau pasti bagus. Ini si ibu kalau ngaji selalu terlambat. Ini ada ibrah yang diambil pelajaran. Saya maklumin nggak apa-apa. Kemudian si ibu bilang, Ustadz maaf saya kalau ngaji selalu terlambat. Kadang sering juga nggak hadir. Kalau saya nggak hadir, saya ikut suami saya kerja keluar kota. Kalau suami saya keluar kota, dia ikut. Bukan takut suaminya nyeleweng, bukan takut curiga suaminya nyeleweng, bukan. Agar saya bisa terus mendampingi suami, bisa membantu apa keperluannya suami. Pun saya ngaji terlambat kalau suami saya nggak keluar kota. Saya nggak berani keluar rumah kalau suami saya masih di rumah. Saya takut suami saya butuh apa-apa, saya nggak ada. Kan laki mah, mama baju ayah yang warna biru yang mana ya? Itu udah di depan di lemari, udah di depannya, nggak ketemu tuh. Giliran istri yang nyari, nih makanya cari pakai mata, mulut cari pakai mata tuh, di depannya nggak kelihatan, tuh begitu. Kan begitu laki-laki mah ya. Giliran istri yang nyari mah ketemu. Ayah lupa kacamata ayah di mana ya? Tadi ayah mau baca ini kok kacamata lupa. Nggak ketemu. Istri yang nyari mah ketemu. Kan begitu. Jadi suami itu butuh apa-apa, istri sangat berperan mensupportnya. Kalau kita simak pelajarannya Dr. Aisyah Dahlan yang ahli tentang otak, memang begitu laki-laki mah. Pandangannya jauh, yang dekat nggak kelihatan. Maka kalau kondangan udah nyampe mana ya? Oh itu tuh ada tuh patokannya tuh gedung biru. Kata istrinya, mana nggak kelihatan. Laki mah udah ngeliat tuh patokannya gedung biru itu. Istri pandangannya dekat, nggak kelihatan kalau yang jauh. Maka keduanya saling menyempurnakan. Itu. Kalau ibu hari ini masih begitu, sekarang dirubah. Kalau kemarin lakinya nyari baju, yang mana mah? Baju ayah yang biru. Itu di depan ayah, nggak kelihatan nih. Nah, gitu. Dirubah kalimatnya. Aduh, laki-laki banget sih. Nah, gitu. Bukan cari pakai mata. Nah, hari ini berubah. Gitu. Aduh, laki-laki banget sih. Emang laki-laki begitu. Nah maka si ibu itu dia bilang, walaupun saya sudah diizinkan oleh suami saya, silahkan mama berangkat ngaji. Enggak, takut ayah butuh sesuatu. Enggak berani keluar tuh. Saya nangis. Lihat itu murid saya begitu luar biasa. Mudah-mudahan yang di sini juga kayak begitu. Ya. Jadi terlambat ngaji ngapain? Nunggu suami berangkat kerja dulu. Takut beliau butuh sesuatu, saya enggak ada di sampingnya. Maka kalau diniatkan beramal soleh, berkhidmat pada suami dengan baik,
si suami berkhidmat memenuhi kebutuhan istri dengan baik, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dicatat sebagai amal soleh. Maka ringan tuh jalannya, mau ngapain aja jadi ringan, nggak ada berat. Nah, ngebangun rumah tangga yang harmonis seperti keluarga Rasulullah, satu, ini yang Rasulullah lakukan. Rasulullah suka minum bekas minum Sayyidah Aisyah, makan bekas makannya Sayyidah Aisyah. Maka ketika Sayyidah Aisyah bawain minum, kemudian beliau minum, Rasulullah minum yang mana bekasin? Sebelah sini, diminum di situ. Masih apa enggak? Enggak. Masih apa enggak? Kalau enggak, begitu coba ya. Ya Pak ya. Tadi Mama minum di mana? Yang ini. Jangan dilap. Ini Pak dilap. Tadi bekas sebelah sini deh, lap dulu. Jangan diminum. Tuh tadi sebelah sini nih bekas bibirnya, minum sebelah sini. Hadisnya panjang. Bahkan Sayyidah Aisyah makan tulang yang masih ada dagingnya, dimakanin dagingnya. Rasulullah makan yang bekas tadi mulutnya Sayyidah Aisyah tuh, dimakan itu. Nah, hari ini dulu pernah begitu, mungkin balik lagi lakukan. Kalau belum pernah lakukan sekarang, nggak ada ketinggalan. Tadi di mana mah makannya bekas mama gigit yang ini, gigit lagi tuh bekas suaminya, bekas istri, atau sebaliknya. Nah gitu. Kalau belum lakukan, kan pengen harmonis. Ah udah aki-aki mana nenek tat, nggak ada masalah, walaupun udah aki-aki mana nenek itu. Sampai hari ini saya lakukan itu. Istri saya kalau minum, tadi ayah minum sebelah mana? Sini. Dia minum yang bekas mulut saya. Kalau makanan, dia tungguin sisa makan saya tuh. Saya makan, sisa makan saya ditungguin. Dia seneng kalau makan sisa makanan, jangan dihabisin, Bi. Jangan habisin ya. Itu. Piringnya ditungguin. Kan piring banyak. Saya makan selesai, bekas piring saya, bekas sendok saya, istri saya sendok nasi. Nah begitulah Rasulullah contohkan supaya terbangun rumah tangga yang harmonis. Itu. Ya aki-aki batuk mulut, tat saya makan bekas dia, terus saya batuk-batuk lagi. Terdular lagi. Aki-aki udah tua ngerokok mulu, batuk mulu. Minum bekas minum dia, ya ntar juga saya kagak bisa tidur, batuk mulu. Bau rokok lagi. Saya mau minum bekas dia ngerokok, bau rokok saya enak banget. Kalau bisa ngerokoknya berhenti, ya itu. Bisa tat kalau lagi ke masjid mah nggak ngerokok lah. Iya lagi ke masjid. Sekarang ngerokok ke Pak? Enggak, iya lagi ngaji. Kalau bisa berhenti ngerokoknya, itu ya. Kalau bisa berhenti. Karena istri yang manapun nggak suka nyium bau rokok. Nggak usah ngomongin dalil dah, nggak usah ngomongin dalil ini itu. Istri yang manapun nggak suka nyium bau rokok. Tanya nih, satu pun nggak ada yang suka nyium bau rokok. Walaupun bekasnya doang, bekas baunya. Ya, jadi buat menjaga harmonisasi dalam rumah tangga, kalau bisa rokoknya tinggalin. Ya, supaya beliau istri kita senang minum yang bekas kita minum, makan yang bekas kita makan. Jadi kalau hari ini udah nggak begitu, mulai lagi lakukan. Gitu ya. Yang kedua, Rasulullah punya panggilan sayang buat istrinya, Pak. Tuh, sampai hari ini masih ada nggak panggilan sayang? Udah nggak ada. Nggak ada kayaknya tat dari dulu, dari baru pertama nikah. Ada, suami istri punya. Maka Rasulullah kalau manggil istrinya, ya Humairah, wahai yang kuning kemerah-merahan, kulitnya kuning kemerah-merahan. Lah bini saya kulitnya gelap. Panggil ya Humairah, kata bininya, bohong banget lu Pak.
Itu nggak ada masalah itu. Dan panggilan sayangnya nggak mesti Humairah juga. Silahkan punya panggilan sayang masing-masing. Kalau istri saya punya panggilan sayang Ayesa, namanya Fitria, tapi beliau terinspirasi terhadap pasangan muda di Palestina, Ayesa dan Ayas. Baru nikah pertama berangkat ke Palestina, ke medan juang, gugur sebagai syuhada. Beliau berkeinginan gugur sebagai syuhada, maka pengen dipanggil Ayesa. Tahu panggilan sayang istri saya ke saya? Panglima Kumbang. Gitu. Jadi kalau istri saya panggilan sayang Panglima Kumbang, ngajarnya yang baik ya, jangan marah-marah ya. Tulis tuh di dalam buku pas saya buka. Itu panggilan sayangnya. Itu. Karena kalau saya sudah di lapangan, itu mengaum seperti mengaumnya harimau kumbang. Maka beliau panggilan sayanya Panglima Kumbang. Saya sering memimpin laskar untuk aksi asik bela Islam. Dan kalau sudah mengaum di lapangan seperti mengaumnya singa, seperti mengaumnya harimau kumbang, maka panggilannya Panglima Kumbangku. Nah gitu. Jadi ibu bapak punya panggilan sayang masing-masing. Silahkan panggilan sayangnya yang baik-baik. Itu. Kalau hari ini belum punya, silahkan panggilnya. Walaupun gak sesuai dengan namanya, tapi namanya panggilan sayang. Kayaknya udah kagak resep banget, udah aki-aki panggilan sayang. Nggak ada masalah. Ya punya panggilan sayang. Kemudian yang kedua, sering-sering suaminya nyium istrinya. Sering-sering Rasulullah mencium istrinya masing-masing. Digambarkan dalam hadis kalau nyium lidahnya Sayyidah Aisyah dicium, dikecup, bukan pipinya doang, bukan bibirnya doang, keluarin lidahnya, dikecup tuh. Ya, kata lakinya, gue jember banget nenek-nenek. Dulu sih lagi muda, iya. Sekarang mah udah nenek-nenek, udah males tat. Itu. Apalagi lakinya ngerokok mulu, begitu mau dicium bau rokok. Berhenti ngerokoknya, ya. Gimana rasanya bu? Enggak semata-mata mengharap ridha Allah. Jangan dipikirin beda gak? Pasti beda. Waktu dulu bininya masih umur 25 tahun dengan udah umur 50 tahun lebih beda. Tapi didasari rasa mawaddah warahmah. Karena gak bisa dipungkiri, umur mah gak bisa ditolak. Kalau dasar cinta sayangnya karena physically, lama-lama istri tua, lama-lama suami jadi tua. Pasti beda waktu awal nikah dengan yang sekarang sudah lama. Tapi kalau cinta dan sayangnya ada di dalam hati, sampai umur berapapun tidak akan pernah berubah. Yang tidak pernah berubah, cinta dan sayang yang ada di hati. Tapi kalau didasari oleh fisik, dulu emak dia bohai, sekarang memakan mulu, bini saya gemuk tuh. Udah kagak ada lekukan, lurus aja, kayak nangka diblongsongin. Ada tuh bapak-bapak ngomong begitu. Bagaimana saya mau demen, udah nggak ada, karena dasarnya fisik. Pasti berubah. Dulu mah laki saya lagi baru nikah, perutnya six pack, ada kotak-kotaknya. Sekarang mah one pack, satu doang, melendung ke depan, kayak ngantongin magicom. Bagaimana saya mau demen? Itu pasti berubah karena berdasarkan fisik. Mau tidak mau fisik pasti berubah. Jadi didasari cinta sayang karena Allah. Pernah gak bilang gini, aku mencintaimu karena Allah? Enggak ada ya. Jadi kalau belum ada, dimasukin ke dalam hati.
masukin ke dalam hati cinta dan sayang karena Allah. Saya nggak mau ngomong lebih jauh, yang situ aja, belum cukup ilmunya. Kalau ngomong lebih jauh, sampai mana Tat? Cinta dan sayang karena Allah, ukuran tertingginya sampai mana? Enggak, belum waktunya ibu bapak. Kalau saya sampaikan nggak masuk, belum waktunya. Karena ada bab lain yang harus dipelajarin dulu. Jadi cukup cinta dan sayangnya karena Allah. Sampai mana ukurannya? Bikin kopinya, nyiapin makannya, seneng karena Allah. Nyuciin bajunya suami, ya Allah, terimalah ini sebagai kebaikan yang mantaskan saya masuk ke dalam surga. Pernah nggak begitu? Kalau belum, lakukan. Jangan laki pakai baju gonta ganti mulu, baru kemarin cuci ganti lagi. Berangkat pergi suami kemana-mana, mampir, kayaknya makanan itu enak, istri saya suka, beli. Yang ini kayaknya kamu suka, Mama ini kayaknya kamu suka, bawa beliin. Jangan pelit banget. Mampir, apa sih dia kesukaannya? Jangan-jangan nggak tahu kesukaan istrinya sampai hari ini. Harus tahu istri kita sukanya makanan apa, usahakan suami beliin. Istri tahu suaminya masakan apa, usahakan masakin. Jangan sampai nggak tahu apa sih yang paling dia suka makanannya, masakin. Suami harus tahu apa sih yang dia suka, itu. Maka akan terbangun rumah tangga yang harmonis. Dimulai dari makan minum yang bekas istri atau suami, makan minum. Kemudian apa lagi? Rasulullah itu suka tiduran di pahanya Sayyidah Aisyah. Tiduran murojaah. Tuh. Pernah nggak? Males ribet gerak. Ngapain si aki-aki tiduran di sini? Gitu. Tuh kalau udah gak ada mawadah warahmah, yang aku mau tiduran di sini, boro-boro dibelai. Soalnya ngapain sih di sini? Gitu. Tapi dibelai-belai itu Rasulullah, Sayyidah Aisyah cerita dalam hadis-hadisnya, Rasulullah tiduran di pahanya. Kemudian Rasulullah baca Quran walaupun Sayyidah Aisyah sedang haid. Boleh. Murojaah tuh, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu sambil tiduran di pahanya istri. Masih Pak? Udah kagak. Ntar pulang gitu. Sini mah, aku pengen tiduran di paha kamu. Nah, sambil murojaah. Tapi belum bisa Tat baca kayak begitu. Ya udah pegang tuh buku Iqra-nya. Qoro'a abata gitu. Pegang tuh buku Iqra 2 gak apa-apa. Baba tata, nah, gitu. Sambil pegang, sambil tiduran di paha istri. Indah gak tuh? Indah. Itu. Ntar pulang nih ya, sambil ngelancarin murojaah yang masih Iqra, gak apa-apa tuh. Pegang tuh Iqra-nya, tiduran di paha istrinya. Ah gitu. Kalau yang udah hafal murojaah. Tapi di kelompok sono tuh yang jauh, ada yang bilang gini lakinya, bisa nggak bapak murojaahnya disimakin sama istri supaya banyak waktu murojaah? Kalau ngapal Quran mah harus banyak murojaah. Saya males Tad, yang ada malah diomelin. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Nggak ada kol-kol aja kan? Kata bininya, kol-kol aja itu. Salamu dari tadi kol-kol aja. Diomelin. Saya jadi males Tat. Aturan tadi udah hafal sampai akhir surat Al-Buruj, gara-gara diomelin kol-kol aja doang kurang. Akhirnya jadi lupa.
Itu di sono, kelompok yang sono Ustaz Atta tahu tuh. Kelompok yang sebelah sono, di sini mah nggak ada yang begitu, karena guru-gurunya bagus tuh. Ada Ustaz Hatta, ada Ustaz Mamat, Ustaz Rijal, ada Ustazah Elvira, ada Ustazah yang lain, yang soleh-soleha luar biasa. Nggak ada yang kayak begitu ibu-ibu sini. Ya, kalau bahkan udah diajarin hari ini, ayah mau murojaah sini di pangkuan mama. Iya, sini tiduran di paha mama murojaah. Begitu lakinya baca wassama'i dzatil buruj, ayang kol-kolahnya kurang, pakai kol-kolah dzatil buruj. Nah gitu. Wal yaumil mau'ud, ada kol-kolahnya. Oh gitu, yang ulangin lagi gitu. Terus kalau di sini pakai maju mundur yaquluna, gitu. Ayah kurang, coba sini deketin yaquluna, berasa, baru bener. Itu ketawa itu ya. Nah yang di sini mah beda, sesuai harmonisasi yang dibangun Rasulullah. Tiduran di pahanya istrinya, kemudian murojaah. Yang ketiga, apa yang suka dilakukan Rasulullah? Belai rambutnya. Walaupun enggak lagi berhubungan, enggak, pegang kepalanya, dibelai rambutnya istrinya. Aduh sayangku, istriku sayang, gitu. Udah males tat dibelai, udah banyak yang putih rambutnya. Kalau dulu sih rambutnya masih halus gitu, arang rambutnya udah banyak yang putih, udah kagak semangat pisan tat. Yang enak mah diunyang-unyang. Jangan ya, itu saya bisa begitu tat kalau sama yang lain, kalau sama istri mah enggak. Jangan, harus sama istrinya sendiri. Sayyidah Aisyah dibelai-belai sama Rasulullah tuh, rambutnya dibelai-belai sampai akhir hayatnya begitu Rasulullah. Kita berusaha begitu, bisa berusaha. Kalau belum kan ringan itu mah, nggak ada yang berat kan. Apalagi tuh dijelaskan dalam kitab-kitab dalam sirah, dalam hadis-hadis yang panjang, Rasulullah suka bepergian berdua sama Sayyidah Aisyah, jalan bareng, balap lari bareng berdua. Kalau lagi libur olahraga bareng tuh, jalan berduaan aja. Saya punya anak kecil 2, saya tinggal dulu. Kalau libur jalan bareng berdua olahraga pagi. Nggak usah jauh-jauh, dalam komplek aja. Kalau rumah saya di kampung, turun ke komplek AL, jalan doang berdua tuh. Tanya tetangga sering date jalan berdua. Anak dikondisikan dulu di rumah. Sering jalan berdua. Apalagi sering bepergian keluar kota bersama istri. Ajak bininya. Jangan sekretaris di kantor, teman di kantor diajak pergi keluar kota. Bini kagak, masalah itu. Ajak keluar kota, pergi bareng, bepergian bersama, menumbuhkan rasa mawaddah warahmah. Apalagi mandi bareng. Ya itu lagi tat, udah males banget saya. Mandi bareng bini saya dulu pas semangat, sekarang mah gitu. Udah kagak ada yang enak dilihat tat. Dulu mah masih enak dilihat, sekarang udah gak enak dilihat. Udah nenek-nenek, aki-aki. Udah ngampe. Suruh mandi barengnya udah kagak semangat pisan tat. Kalau didasari fisik iya, tapi kalau didasari rasa cinta dan sayang, maka dia akan terus terjaga. Nggak ada tuh istilah ya udah males dah, udah gak enak dilihat. Kalau memandangnya karena fisik, ya pasti gak enak dilihat. Tapi kalau memandangnya didasari cinta dan sayang, apalagi didasari rasa ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah, maka pasti enak dilihat apapun kondisinya. Tapi jangankan yang udah gak enak dilihat, masih muda, pasangan muda masih bagus, enak dilihat. Kalau didasari nafsu semata, itu bisa gak enak dilihat.
Karena dia pernah ngelihat teman kantornya lebih bagus dari itu. Dilihat istrinya, kok nggak sama ya cakepan dia loh. Kok nggak sama sama teman saya di kantor. Dia lihat suaminya, biasa teman di kantornya ganteng-ganteng gagah, suami saya udah keplek banget ya. Kalau didasari nafsu, maka nggak ada tuh mawaddah warohmah. Kalau nggak ada mawaddah warohmah, jangan harap litas kuno ilaiha. Dah, itu aja urutannya. Gampang-gampang kan semuanya. Nah, nggak ada yang susah kan? Ya, nah, nggak susah, cuma males doang. Nggak malas sih, cuma enek doang. Jangan begitu. Ya, itu. Jadi mulai dari mana tadi? Minum, makan, bekas minumnya istri atau suami. Kemudian apalagi? Tidur di pahanya istri atau suami sambil murojaah. Kemudian apalagi? Pergi berduaan bersama. Apalagi? Ajak keluar kota. Nah, yang terakhir, sering-sering mandi bareng bersama. Itu. Saya mandi bareng, temen dia madep sodo, saya madep sodo. Nggak bisa begitu. Ya, saya mandi bareng, cuman dia di kamar mandi yang ono, saya kamar mandi yang ini. Nggak juga begitu. Ya, itu. Suap-suapan. Waktu nikah kan ada suap-suapan tuh. Nah, pernah nggak sekarang nyuapin? Pernah nggak? Masih nggak? Enggak. Begitu. Udah hilang. Kan nyuapin mah gampang. Kalau lagi makan bareng, piringnya beda, suapin. Yang benar nyuapin. Dulu mah lagi muda, lagi pacaran, ayang suapin dong, suapin pelan-pelan, hati-hati banget tuh. Karang bah, ayang suapin dong, diloloh. Bukan jadi sedokin nasi yang dikit, sebanyak-banyak didorong. Nih makan. Jangan suapin. Kalau ada mawaddah warohmah di hati, suapin. Ayang pakai ini, aku nggak mau pakai ini. Apa yang dia minta, suapin pelan-pelan. Ucasam kan masih muda, dia baru 49 tahun, bisa aja dia ngomong begitu. Lihatin aja ntar dia umur 60 tahun bisa apa enggak. Begitu tuh. Kata yang senior, lihatin aja dia ngomong begitu karena umurnya baru 49, istrinya baru 40 tahun. Masih muda. Coba ntar kita lihat itu Ucasam, kalau umurnya udah 60 tahun, masih sama nggak dia ngomongnya? Bismillah supaya dijaga tetap ada sampai akhir hayat. Ya, tadi kuncinya apa? Niat didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Mudah-mudahan jadi ilmu juga buat saya. Saya minum dulu ya kopinya ya. Ini waktu bikin kopi dilihatin juga Bu. Bismillah ya Allah, saya niat bikin kopi buat Ustaz Sam biar dia lancar ceramahnya, ngomongnya. Jadikan juga kebaikan buat saya ya Allah, yang bikin saya pantas masuk surga gitu. Jadi pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Jazakallah Ustaz Sam atas nasihatnya, atas gambaran-gambaran yang telah disampaikan tentang bagaimana Rasulullah bersama istri yang bisa kita contohnya. Baik, kita buka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ada? Kalau nggak ada, alhamdulillah biar saya cepat pulang. Udah dijalanin semua kayaknya saat di rumah kan? Udah dijalanin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang bertanya juga ternyata. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau tanya mengenai tentang istri melayani suami dengan ikhlas hati. Yang saya tanyakan yaitu kalau misalnya istri itu melayani setengah-setengah itu ada pahalanya apa enggak? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah curhat Pak Ustaz. Dijawab atau gimana Ustaz? Iya boleh, sambil nunggu ada mau nanya tapi bingung nanyanya apa. Istri ngelayaninnya setengah-setengah, maksudnya kalau ngasih makan cuman setengah, kalau kasih minum cuman setengah, nggak dipenuhin, gitu maksudnya Pak ya. Gitu. Kalau lakinya lagi kepengen yang itu, dibukanya cuman setengah. Sama apa enggak? Beda. Sediain minumnya yang penuh, sediain makannya yang banyak. Minta yang itu, kasih yang penuh semuanya, jangan separuh doang. Itu. Jangan. Kalau habis gajian dikasih penuh. Kalau masih jauh sama gajian dikasih setengah doang. Itu yang di sono jauh. Yang di sini mah nggak begitu. Ya, dikasih sepenuhnya. Ada yang dikasih sepenuhnya juga nggak mau. Kasih sepenuhnya gimana? Ya udah ngenak dilihat semua dari bawah sampai atas. Ada bagian-bagian dalam rumah tangga enggak melulu lempengan itu. Dalam kita mengarungi kehidupan berumah tangga bersama, orientasinya tidak melulu tentang itu. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga dari bangun tidur sampai tidur lagi, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan saling menyempurnakan antara keduanya. Tidak melulu lempengan itu. Kalau yang masih umurnya masih wayahnya, ya nggak apa-apa, dibagusin. Pahalanya luar biasa. Itu ntar ada babnya khusus lempengan itu. Ya, ada kitabnya khusus. Di pesantren ada kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun. Nah, ada kitabnya tuh, santri-santri aliyah kelas 2 udah diajarin tuh. Nah, itu bab itu ntar khusus. Tapi bagaimana ngelayaninnya setengah? Jangan setengah-setengah. Dicolek-colek, dibangunin, mah, nggak mau gerak pisan. Padahal lakinya lagi semateng, lagi puyeng pala. Di kantor dia ngeliat ada sapi lewat. Aduh, sapi bagus amat ini. Bagus banget ya sapi. Puyeng palanya dia. Kalau nyolek yang itu kan dosa. Pulang punya sendiri di rumah. Dicolek lakinya, bininya udah ngorok. Udah males banget dibangunin. Gitu. Malam Jumat. Jadi layaninnya sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Kalau perlu mulain duluan, pahalanya lebih besar. Itu, mulain duluan. Begitu lakinya pulang, udah langsung dibubutin semuanya. Kata Ustadz, mulai duluan. Langsung dibubutin semuanya itu. Ya. Nah, itu pahalanya lebih besar. Niatnya karena Allah menjaga suami supaya dia tenang. Suami mah kalau makanannya terpenuhi, minumnya terpenuhi, urusan yang itu terpenuhi, tenang, nggak bakalan dia nyeleweng, nggak bakalan suami itu ngelihat perempuan lain kalau udah dipenuhin di rumah. Tapi kalau udah dipenuhin di rumah, makannya udah disiapin, yang itu udah disediain, nggak pakai setengah-setengah, tapi masih nyari yang lain, kurang ajar lakinya tuh. Ya, emang dasar buaya itu, Bang.
Kurang apa? Udah disediain makan minumnya, udah selalu nggak pernah telat. Yang itu dikasih, bahkan setiap malam Jumat. Mau malam Senin ya malam Jumat, malam Selasa ya malam Jumat. Semuanya udah disodorin tiap malam. Masih nyeleweng juga, masih pengen juga sama yang lain. Emang dasar buaya. Buaya itu Pak. Nah kalau buaya beda lagi ntar tuh tekniknya. Caranya menjinakkan buaya. Ya. Itu ya, kucing garong itu. Nah maka itu ntar beda lagi babnya, cara khusus menjinakkan buaya dan menjinakkan kucing garong. Tapi yang utama layani sepenuhnya karena Allah, gitu ya, jangan setengah-setengah. Pasti beda hasilnya dan pahalanya. Silahkan kalau ada yang mau ditanya lagi. Ya, ada ibu bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya nih Pak Ustadz, waktu Islam. itu kan saya sedang lagi sakit. Suami saya ngajak tidur dan saya menolaknya Ustadz. Apakah saya berdosa itu Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang begitu? Lagi Bu, lagi. Enggak ada. Dua. Bagaimana istri hukumnya? Wajib. Terus dulu nih, belum nyampe situ belum. Lagi masak, suami puyeng palanya. Suami mah kalau belum disalurin sakit palanya tuh. Kalau sering-sering begitu stroke tuh. Laki kalau sering-sering nggak dikasih bisa stroke, itu bahaya. Lagi masak, laki pengen ngasih kode matiin kompornya, taruh dulu masaknya, stop dulu, kasih dulu laki. Kalau udah dikasih mau udah lega dia. Coba dah, sering-sering lakinya pengen sama ibu dicuekin, stroke dia. Bukannya stroke lagi, 3 truk kali. Itu ya. Jadi wajib tuh istri ngelayanin. Bahkan kalau dalam hadisnya, walau suluha li basyarin an yasjuda li basyarin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Seandainya boleh aku suruh manusia sujud kepada manusia, seandainya boleh tuh manusia sujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini ngomongin ini merinding, itu berat. Bukan suruh sujud kayak sujud sholat. Perumpamaan bahwa disuruh istri taat dan bakti, khidmat kepada suami, melayani dengan sepenuh hati. Kalau itu hadis disandarkan, disandingkan dengan perumpamaan manusia boleh sujud kepada manusia, nggak boleh kan manusia sujud kepada manusia. Nggak boleh kita sujud kepada makhluk, nggak boleh, hanya kepada Allah. Seandainya boleh kata Rasulullah, maka pasti aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Saking beratnya tuh kewajiban istri dan saking besarnya hak suami. Lagi kepengen, kasih dulu. Tapi saya lagi sakit, lagi meriang, boro-boro kepengen. Dia lagi maksa aja. Lakinya punya pikiran ngapa? Punya perasaan ngapa jadi laki? Itu. Kalau gitu, karena yang ini lagi berhalangan, saya sama istri yang kedua aja, silakan kalau mampu. Kalau nggak berantakan, satu aja kagak beres, boro-boro 2. Tuh yang ditandain sama suami. 1 aja belum beres, 2 makin hancur. 2 tuh pasti hancur. 3 makin hancur. Ada ustadz diminta sama anak muda, istrinya lebih dari 1. Saya mau ustadz jadiin model tentang rumah tangga yang bahagia dengan istri lebih dari 1. Apa kata ustadz itu?
Ya akhi, tidak seindah yang antum lihat. Ngomongnya begitu tuh. Kata kita mah akur-akur aja. Di dalam dia lagi lempar-lemparan panci, kita kagak tahu. Gitu. Jangan coba-coba nambahin 2, 3. Silakan kalau mampu, agama tidak melarang. Tapi kalau bisa fokus dulu yang satu, itu dulu dah dibenerin. Gitu. Itu dulu dah dibahagiakan. Satu dulu aja. Jangan mikir yang lain. Tapi Ustaz, asal saya kepengen dia katanya meriang mulu. Perempuan mah gampang Pak. Kalau lagi meriang, diobatin aja ke dokter kemanapun kagak sembuh. Pengen sembuh aja ke mall. Ya Bu ya? Iya. Aja ke mall, silahkan mamah mau belanja yang mana aja tuh. Silahkan belanja tuh. Habis itu pulang nyampe rumah lakinya yang meriang. Duitnya habis. Itu. Jadi kalau lagi sakit lakinya mesti punya pikiran. Ya udah biarin dulu. Gimana caranya Ustadz? Saya mah tipenya kalau kata listrik mah tegangannya tinggi. Alihkan. Gimana alihkannya? Ambil wudhu, sholat sunnah, baca Quran. Ambil wudhu, sholat sunnah, baca Quran. Itu yang paling efektif, paling ampuh buat mengalihkan yang itu. Istri lagi sakit jangan dipaksa. Lagian nggak enak juga orang dia lagi sakit. Ya, dia lagi lelah, capek, bebenah di rumah seharian. Ya udah biarin dia istirahat dulu. Terus gimana Ustadz ngalihinnya? Ambil wudhu, kerjain sholat sunat yang banyak, capek, baca Quran capek, tidur udah. Selesai. Itu. Jangan ngayap. Lagi kepengen bini di rumah sakit, ngayap. Ketemu tuh, bang mau kemana? Mampirlah sini. Ya mampir. Ngopi lah sini, ngopi. Besok dia balik lagi ke situ. Ya. Jangan salah bergaul, jangan salah tempat. Ada sekelompok ibu-ibu datang ke saya tuh, Ustadz Sam, alhamdulillah sekarang laki saya bergaul sama Ustadz Sam, udah kagak lagi dia nyawer di mana-mana. Dulu mah belum kenal Ustadz Sam, dia tuh pada laki saya nyawer, punya usaha di sono kok nggak pulang-pulang, orangnya nggak pulang, duitnya kagak pulang. Saya parahin, lagi nyawer. Itu. Nah, jadi bergaulnya sama yang bener juga. Kalau bini lagi sering meriang, udah sabar. Kalaupun mau ngayap ke rumah kawan, mau ngopi ke rumah kawan, yang baik, bro, gua mau ngopi nih, ngopi aja, mbak, sesama laki. Jangan ke rumah teman perempuan. Kalau digeroin, tahu digeroin? Ya. Nah, ada si empok-empok anu jualan warung kopi, geroin, bang mau kemana? Lah mampir lah kemari. Mampir kagak beres urusannya. Ya, itu. Apalagi goes aja dah goes. Goes kan bagus. Goes tuh, sono jauh. Bro, capek nih. Nyari gorengan sama kopi. Oke. Di mana? Sono aja. Ada si teteh-teteh cantik. Tuh. Kalau mulanya begitu udah kagak beres tuh. Itu bini di rumah meriang mulu. Pergi ke wes, mampir warung kopi yang ada si teteh cantiknya. Mulai tuh, teh boleh tukeran IG gak? Boleh tukeran WA gak? Itu mulai rusak tuh. Mulai kerusakan dalam rumah tangga dari situ dimulai. Digeroin sama si empok tukang kopi cantik, bang mampir, itu mulai kerusakan. Teman sekolah, teman kampus, teman kuliah, WA, apa kabar? Kangen nggak ketemu kamu udah lama. Disautin, awal mulai kerusakan. Istrinya nggak masalah, melayani dengan baik, melayani sepenuh hati. Ada undangan reuni teman kampus, undangan reuni teman SMA, coba ada datang, rusak tuh. Dimulai tuh kerusakan. Padahal baik-baik aja.
Ya walaupun nggak semuanya begitu, tapi kadang sering kerusakan dalam rumah tangga dimulai ketemu reuni teman sekampus, reuni teman yang satu jurusan, reuni teman SMA, teman SMP, apa itu? CLBK, cinta lama belum kelar. Itu. Apalagi si dia itu yang dulu di SMA kita demenin, pas ketemu reuni dia janda. Kebetulan pisan. Diterusin, mulai kerusakan dalam rumah tangga dimulai. Kita yang laki-laki ketika ketemu reuni temen itu mulai kagak beres, jauhin. Apalagi ketemu cinta pertama, jauhin. Gitu. Kalau nggak dijauhin, rusak. Itu. Sama yang istri, reuni SMA, ketemu dia dulu yang demenin waktu SMA, jauhin. Kalau mulai ada tanda-tanda nggak bagus, mulai tanda-tanda tuh teman SMA kita demen lagi sama kita, jangan, jauhin. Gitu ya. Segala hal ihwal yang mendekatkan kepada itu jauhin. Kalau bapak ujiannya nggak banyak, coba kalau kayak saya Ustadz ganteng begini, ujiannya banyak, ya itu. Nah kalau yang ujiannya banyak kayak begitu berat. Setannya juga yang kelas jenderal, yang bintang 3. Nah mulai deh rajin nanya, Ustaz saya nanya begini-gini, udah saya liatin gelagat yang gak beres, dah jauhin. Ya itu. Jadi banyak yang rajin nanya modus. Saya tadi mau nanya, tadi kirain modus lagi. Enggak juga, kelihatan mana yang modus mana bukan. Gitu ya. Mana yang benar pengen nanya ilmu, mana yang modus kelihatan. Karena saya ngajar itu dari lulus aliyah sampai sekarang, usia TK taman kanak-kanak sampai usia TK taman kakek-kakek. Jadi psikologinya dapat, psikologinya di kampus kuliah dapat, namanya psikologi belajar, dapat psikologi pendidikan. Jadi tahu kebaca secara psikologi, ini orang mau nanya apa ngetes, mau nanya apa modus, kelihatan. Yuk silakan yang lain, gitu ya. Jadi si ibu nggak dosa, tidak ngelayanin nggak dosa, gitu. Si suami kalau maksa suaminya dosa, itu harus punya pikiran. Ada lagi? Cukup ya? Ada? Malu nanya. Supaya nggak malu pakai masker apa pakai helm. Nanya di sini ya, jangan WA ya. Kalau WA terbini saya marah. Jadi masalah buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustaz. Silakan. Kalau yang orang nggak punya suami, terus ada teman lama ngobrol nanyain kabar, kita ngobrol masa lalu gitu, apa kita dosa juga Ustaz? Iya. Iya, sama-sama nggak punya keluarga gitu, dia juga nggak punya keluarga, saya punya keluarga gitu. Dia tuh teman lama nanya, telepon doang sih, belum pernah ketemu. Iya. Terus ngomongnya masa lalu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Iya. Jadi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sinta udah single, Arjuna juga single. Apa kabar Sinta? Iya. Lama gak ketemu kamu. Alhamdulillah saya udah sendiri. Saya juga kangen sama kamu. Tuh laki saya kemarin saya gedeg banget udah mati. Alhamdulillah saya ketemu kamu. Aku juga single. Bini saya kemarin bawel banget udah mati juga. Gimana kalau kita ketemuan? Ketemuan, nggak apa-apa. Sinta dan Arjuna ketemu berdua sama-sama single. Tapi jangan dua-duaan doang, nanti jadi fitnah. Gitu. Jadi ketemu nggak apa-apa, teleponan, nanya apa kabar, nggak apa-apa bu. Orang sama-sama single, itu. Kalau sama-sama single mah nggak ada masalah. Nanya-nanya apa kabar. Ketemuan rasanya saya ada rasa sama dia, nggak apa-apa diatur ketemuan. Tapi jangan berdua doang, didampingin sama mahramnya. Hah?
Ajak adek, abang, ajak anak ketemuan tuh. Kira-kira masih ada rasa, lanjut ke KUA. Tuh begitu. Kalau single mah nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau ada pasangan, baik yang satu single, yang satu ada pasangan, jangan, dijaga. Nih ibu niatnya WA konsultasi. WA, marah bini saya. Ngapain sih Bi? Itu ibu anu nanya, nggak bisa kalau sholat qasar jamak gimana? Pasti istri saya marah. Kalau nanyanya lewat WA, lewat Japri. Gitu. Ngingetin doang nih. Ada yang sering ngingetin. Saat jangan lupa besok jadwal pengajian. Rajin amat tuh ibu itu nanyain Abi, ngingetin. Marah wajar. Pasti marah, istri yang mana juga marah. Itu. Maka kalau nanya di sini, jangan nanya Japri WA kecuali bawa bapak. Itu. Udah jelas tuh namanya siapa? Hartono. Ini Pak Hartono yang mana nih? Itu yang tinggal di situ. Nama aslinya Dewi. Ya, parah. Itu. Ya jadi kalau single mah nggak apa-apa Bu. Ya, single mah nggak apa-apa. Iya. Ya kalau mau dilanjutin juga ketemu juga nggak apa-apa. Kalau bisa bareng sama ada mahramnya. Kalau emang masih ada rasa sama-sama mau, lanjutin ke KUA biar sesuai syariat. Jangan saya lihat tuh di banyak tempat lain yang satu single, yang satu single, dua-duaan. Kata orang Bekasi, rarat rerot. Tahu rarat rerot? Lewat boncengan berdua naik motor kemana-mana. Saya suruh nikah bang. Ngapain berdua-duaan? Abang single, ono single. Nikah dulu, baru boncengan rarat rerot berdua ke sono kemari. Belum nikah, rarat rerot mentang-mentang sama-sama single, jangan. Yang laki single, yang perempuan single, rarat rerot boncengan naik motor ke sono kemari. Dosa. Nggak boleh. Abang rarat rerot, emang ada jaminan kagak di mek itu simpok? Emang ada jaminan? Nggak ada jaminan. Boncengan naik motor, kondangan ke sono kemari, habis itu di mek emang kagak ada jaminan? Dosa. Boncengan berdua aja dosa. Walaupun sama-sama single. Jangan tuh ya. Jadi tetap dijaga kehormatan diri kita. Jadi kalau ada bapak ibu yang single, jaga kehormatan diri kita. Jangan mentang-mentang single bebas boncengan berdua ke sono kemari padahal belum nikah. Kalau emang mau sama-sama ada rasa, lanjutkan sesuai aturan syariat agama kita. Datang ke kantor KUA urusan agama, Pak Penghulu tolong nikahin saya, mana syarat-syaratnya, ini udah dipenuhin. Nikah dulu baru rara-rara ke sono kemari. Itu. Teleponan juga jarang-jarang. Jangan sering tiap malam, halo apa kabar? Udah bobo belum kamu? Aku nungguin kamu bobo, jangan lupa ya makan dulu. Ya elah. Apalagi kalau lakinya, halo, jangan lupa makan dulu ya ayang. Bininya mah gak pernah ditanyain. Giran yang lain teman kantornya ditanyain, udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Ya elah, bener-bener buaya banget. Ya Bu ya, ibu bapak walaupun single jaga kehormatan kita. Sekedar nanya sekali waktu nggak apa-apa, jangan tiap malam teleponan. Apalagi boncengan berdua kemana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Silakan Zat. Alhamdulillah. Mohon maaf saya sudah dikode untuk mengakhiri. Jadi yang masih pengen bertanya mungkin kita agendakan lagi di waktu selanjutnya insya Allah ya. Selanjutnya kita minta pada Ustaz untuk berdoa. Nas'alullah ta'ala bi'azamati wa bi karamati wa bi mu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang ya Allah sepanjang hidup kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang penuh keberkahan ya Allah, penuh dengan curahan rahmat-Mu, ridha-Mu dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, segala urusan keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah kami pribadi yang soleh, suami yang soleh ya Allah, yang bertanggung jawab buat keluarganya, istri yang soleh ya Allah, anak-anak yang soleh-soleh, yang ahlul Quran, yang ahlul jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup dengan doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis depan. Ya. Sudah habis. Udah habis. Titiknya. Sini aja nih, Dan. Sini aja. Kamis depan berangkatnya ya? Iya.